Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang meresum buku e-book psikologi yang dijadikan sebagai PowerPoint. Nah, di sini anggota kami terdiri dari 4, yaitu saya sendiri Muhammad Iqbal, kemudian ada Ahmad Aliferi Handoko, Ayunda Mutiara Latif, dan Arya Laksana Akbar Maulana. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ayunda Mutiara. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai perkembangan individu dan kesiapan berolahraga. Perkembangan dan karakteristiknya. Secara teoritis, perkembangan manusia ditentukan oleh proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosional. Proses biologis mencakup perubahan yang terjadi pada fisik individu, seperti perkembangan otak, tinggi dan berat badan, tipe otot, keterampilan, gerak, dan perubahan hormonal. Perkembangan biologis lebih banyak ditentukan oleh faktor bawaan. Sebagai contoh, anak yang memiliki gen tinggi akan tumbuh lebih tinggi dibanding anak lain yang tidak memiliki gen tinggi. Demikian pula, seseorang yang memiliki serabut otot cepat lebih banyak akan dapat melakukan gerakan lebih cepat dibanding seseorang yang serabut ototnya sebagian besar terdiri dari otot lambat atau slow twitch. Lanjut. Ini adalah gambar atau tabel ciri umum perkembangan manusia sepanjang hayat. Ada periode usia, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Lanjut. Proses kognitif mencakup perubahan yang terjadi pada intelijensi pikiran dan bahasa. Beberapa prinsip perkembangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan individu. 1. Perkembangan individu bersifat komprehensif, tidak terbatas pada pertumbuhan yang semakin besar, tetapi juga mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. 2. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang bersifat umum menuju yang khusus. 3. Individu merupakan sebuah totalitas atau kesatuan yang mencakup fisik, motorik, mental, emosi, dan sosial. Pemberian perhatian berlebihan pada satu aspek akan mempengaruhi perkembangan aspek yang lain. 4. Setiap individu akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berkesinambungan. Sungguh pun tidak ada batas yang tegas antara fase perkembangan yang satu dengan yang lain. 5. Setiap fase perkembangan memiliki ciri atau karakteristik yang khas. Mengingat pola perkembangan bersifat universal, maka perkembangan individu dapat diperkirakan. 7. Perkembangan individu terjadi karena faktor kematangan dan belajar. Perkembangan individu juga dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. 8. Setiap individu adalah unik. Artinya, tidak ada dua orang individu yang persis atau sama. Sungguh pun mereka berasal dari satu keluarga dan kembar. Lanjut. Ini adalah pertumbuhan tinggi badan anak usia 6 sampai 11 tahun. Lanjut. Ciri umum perkembangan manusia sepanjang hayat. Konsepsi terjadi interaksi antara faktor genetik dan lingkungan dimulai. Struktur tubuh dan organ terbentuk, otak mulai berkembang, dan secara umum perkembangan fisik terjadi sangat cepat. Kemampuan belajar, mengingat, dan merespon atas rangsangan sensorik mulai berkembang. Janin merespon suara ibu dan berkembang menyukainya.
Setiap tahap perkembangan, mulai dari periode prenatal hingga dewasa, memiliki ciri tertentu. Perkembangan fisik, seorang anak paling jelas terlihat adalah baru bisa menguasai. Perkembangan fisik seorang anak paling jelas terlihat adalah pada rentang usia 1 bulan sampai dengan 6 tahun. Mulai anak baru bisa menguasai otot bola mata, kemudian meraih, duduk, berdiri, berjalan, melompat, berbicara, dan seterusnya. Pada masa usia ini, bagi mereka segala sesuatu adalah baru. Mereka menjelajahi dunia sekitarnya melalui indera dan gerakan fisik. Penglihatan, pendengaran, dan perabaannya mulai berkembang dan akan terus berlanjut sampai dengan sekitar usia 12 tahun. Lanjut. Perkembangan gerak anak. Usia 6. Perempuan lebih superior dalam akurasi gerak, sementara pada anak laki-laki superior dalam kekuatan. Pilih gerakan yang tidak begitu kompleks seperti melempar dan melompat. Usia 7, anak belajar keseimbangan, baik satu kaki maupun 2 kaki. Anak dapat melompat dan meloncat dalam ruang yang sempit. Usia 8, jumlah permainan dapat diperbanyak pada usia ini, termasuk senam ritmik dengan beberapa pola. Anak sudah mampu menekan 12 pound pada grip string dan anak muda mampu melempar bola kecil sejauh 40 kaki. Usia 9, anak laki-laki sudah dapat berlari 16,5 kaki per detik dan dapat melempar bola kecil sejauh 70 kaki. Usia 10, anak sudah dapat mengantisipasi jalannya atau larinya bola dari jarak tertentu. Anak perempuan dapat berlari 17 kaki per detik. Usia 11, anak laki-laki dapat melompat tanpa awalan sejauh 5 kaki. Sementara itu, anak perempuan sejauh 6 inci. Pada saat anak mencapai usia 12-16 tahun, anak telah siap dikembangkan keterampilan geraknya. Lanjut. Perkembangan individu tidaklah beralur tunggal, semata-mata ditentukan oleh potensi yang ada pada diri individu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Dalam teori ekologi, perkembangan dijelaskan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, termasuk di dalamnya bagaimana lingkungan memberi kesempatan kepada individu untuk mencapai keberhasilan. Bronfenbrenner mengidentifikasi 4 tingkatan pengaruh lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Dari studi tersebut ditemukan bahwa ada 3 lingkungan utama di mana atlet umumnya berkembang, yaitu 1, lingkungan keluarga, 2, lingkungan sekolah, dan 3, lingkungan olahraga. Lanjut. Ini adalah gambar lingkungan perkembangan individu menurut Bronfenbrenner. Lanjut. Kesiapan berolahraga. Ini adalah tabel usia memulai latihan, spesialisasi, dan prestasi puncak menurut jenis olahraga. Usia sekolah merupakan masa peka atau critical period saat di mana anak mulai belajar berbagai cabang olahraga seperti senam, atletik, dan tenis. Masa peka merujuk pada pengertian bahwa untuk memberikan rangsangan, perlakuan, atau pengaruh kepada anak perlu mempertimbangkan saat dan tepat kapan rangsangan tersebut harus diberikan. Jika seseorang telah siap menerima rangsang, maka akan terjadi hubungan yang positif. Orang tersebut akan bertumbuh dan berkembang secara optimal. Sebaliknya, jika belum siap, misalnya karena umur belum sesuai, maka tidak akan terjadi hubungan apapun, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Lanjut. Ini adalah gambar tahapan belajar dan berlatih olahraga menurut Balyi. Lanjut. Tahapan usia pembinaan. Mengacu pada pendapat Balyi 2001, tahapan belajar dan berlatih olahraga dapat dibagi dalam 7 tahapan, yakni 1, active start, 2,
fundamental, 3 learning to train, 4 training to train, 5 training to compete, 6 training to win, 7 aktif for life. Di samping ini adalah tabel tahap pembinaan dan karakteristiknya menurut Bali. Lanjut. Dan ini tabel tahap dan proporsi latihan. Lanjut. Tahap perkembangan karir atlet. Tahap karir atlet diartikan sebagai periode di mana seseorang merintis karir sebagai atlet, mulai ia mengenal cabang olahraga hingga yang bersangkutan mencapai akhir prestasinya. Tahapan karir dapat digunakan sebagai guideline dalam melakukan pembinaan kepada atlet atau calon atlet. Pentahapan dibagi dalam 5 fase, yaitu pengenalan, spesialisasi, investasi, prestasi, dan menjaga prestasi. Setiap tahap memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda di antara tahap 1 dan lainnya. Tahap 1, pengenalan. Tahap ini merupakan suatu periode di mana seorang anak mulai mengenal olahraga. Karena itu, tahap ini disebut tahap pengenalan. Tujuannya lebih kepada faktor kesenangan. Tahap 2, spesialisasi. Tahap ini adalah suatu periode di mana anak menentukan pilihan untuk menekuni cabang. Tahap ini adalah suatu cabang olahraga tertentu. Salah satu ciri utama tahap ini adalah anak mulai memasuki klub olahraga. Tahap 3, investasi. Pada tahap ini atlet sudah lebih memfokuskan pada satu cabang olahraga. Sebagian besar waktu dan energi dicurahkan untuk kegiatan olahraga yang ditekuninya. Tahap 4, prestasi. Tahap prestasi adalah suatu tahap di mana seorang atlet meraih prestasi optimal untuk pertama kalinya, bisa nasional atau internasional. Tahap 5, menjaga prestasi. Istilah menjaga dalam tahap ini mengandung 2 unsur penting, yaitu memperbaiki dan mempertahankan prestasi. Lanjut. Ini adalah tabel tahapan karir atlet berdasarkan usia dalam tahun dan ciri-ciri pentahapan. Lanjut. Sudah selesai. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Dulu, stopin dulu lagi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Singin. Bisa. Suara hurungan ya? Halo? Diulangi aja. Suaraku kurung nggak? Kerungu. Bisa. Iki sing nge-record lagi.
Oh, loh, sembarang Gimana? ngenteni. Disambung apa diulangi? Loh, sembarang. Ya wis. Sambung dah. Apa balen? Menurutku Sembarang. balik naik sih daripada sing iku mau kena pisan. Nah, very. Skenario Balik naik deh, balik. Baik, di sini saya akan melanjutkan setelah Mbak Tiara menjelaskan, saya akan melanjutkan. Untuk bab 4 ini adalah kepribadian dalam olahraga. Nah, apa sih itu kepribadian? Dalam sejarah perkembangannya, teori kepribadian mengalami pergulatan pemikiran yang cukup panjang, dimulai sejak sebelum Masehi, di mana pengetahuan masih bersifat semi ilmiah. Kalau kita membahas kepribadian, sangat rumit karena kepribadian itu terlahir dari kita masing-masing. Misalnya, bagaimana memahami kepribadian seorang dengan melihat guratan tangan. Itu pada saat zaman dahulu, kita mempercayai hal seperti itu, melihat corak tulisan tangan seperti apa, mengaitkan momen kelahiran dengan pengaruh perbintangan juga itu dulu sangat-sangat mempercayai tentang kepribadian seseorang. Kemudian adalah istilah kepribadian merupakan terjemahan dari personality yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin persona yang berarti itu topeng. Dalam tradisi bangsa Yunani kuno, para aktor yang bermain dalam pentas seni drama biasanya menggunakan topeng. Nah, topeng ini bermaksud agar si aktor ini bisa menampilkan karakter peran yang sebaik-baiknya agar para penari ini tidak malu. Misalnya kita membahas salah satu contoh, misalnya karena seseorang suka membantu orang lain dan berarti baik. Nah, maka ia disebut memiliki kepribadian yang baik. Nah, kita sering menilai orang kepribadian secara fisik saja. Sebaliknya, apabila ada seseorang yang suka menunjukkan tingkah laku yang tidak menyenangkannya, maka ia akan disebut memiliki kepribadian yang jelek. Dalam kaitan tersebut, kepribadian dipahami sebagai penilaian baik atau buruk terhadap tingkah laku seseorang. Lanjut, Mas. Oh, slide sebelumnya. Sebagian besar literatur psikologi, menurut psikologi, kepribadian menyatakan bahwa kepribadian adalah seperangkat ciri atau karakter yang relatif menetap dan terorganisasikan dalam diri individu sendiri, yang mempengaruhi tingkah laku individu tersebut. Selanjutnya. Kemudian ada pendekatan dalam kepribadian. Secara garis besar, berbagai pendapat atau teori tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 pendekatan besar, yaitu yang pertama adalah psikoanalisis, kemudian behavioristik, dan humanistik. Lanjut, Mas. Yang pertama adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ini ditemukan oleh Sigmund Freud. Kemudian menurut Freud ini, kepribadian manusia dibangun atas 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Nah, untuk ide ini dianggap sebagai yang paling pertama, yang paling mendasar di antara ketiga komponen tersebut. Ia berakar dari tahap paling awal pada saat kita lahir, yaitu merupakan alam bawah sadar dan tidak menyadari diri sendiri menurut Freud. Di sini letak dasar semua dorongan fisik intrinsif seperti makan, minum, seksualitas, dan agresivitas. Selanjutnya ada
superego. Nah, superego ini mempresentasikan pengaruh-pengaruh yang sejak lahir mulai dimasukkan ke dalam kepribadian seseorang melalui institusi keluarga, masyarakat, dan budaya. Nah, untuk ego sendiri, ialah yang dikatakan sebagai pengambilan keputusan kepribadian manusia sendiri. Ia ini berfungsi menampilkan keseimbangan. Di satu pihak ia harus memenuhi keinginan ide, namun di pihak lain ia harus mempertimbangkan larangan dan aturan sosial yang diperintahkan oleh superego. Selanjutnya, Mas. Kemudian adalah behavioristik. Pendekatan ini lebih mempercayai hal-hal yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable daripada hal-hal yang abstrak seperti mimpi, intuisi, dan perasaan. Dalam behavioristik ini terdapat tokoh-tokoh yaitu ada Skinner, Michel, Miller, dan Bandura. Tingkah laku yang maladjustment, jika belum mengerti apa itu maladjustment itu merupakan keadaan individu yang tidak dapat menyesuaikan diri memadai terhadap lingkungan sosial tersebut. Nah, menurut pandangan kelompok ini, hasil belajar dari lingkungan ini keliru. Hal-hal tersebut, pendekatan ini banyak dikritik karena kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman atau teori-teori tentang kepribadian manusia sendiri. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada humanistik. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan behavioristik yang dianggap mereduksi hakikat kemanusiaan individu. Secara umum, pandangan kelompok ini cenderung memahami manusia sebagai makhluk yang bertujuan dan bermotivasi atas dasar kesadaran. Individu dianggap sebagai organisme yang utuh. Mereka juga berpandangan bahwa dalam memahami kepribadian manusia, konteks kekinian lebih penting daripada masa lalu. Nah, di dalam teori humanistik ini ada beberapa tokoh-tokoh, yaitu terdiri dari Maslow, Rogers, Lewin, dan Kelly. Kemudian dalam teori humanistik ini ada teori sifat. Teori sifat itu yaitu kesadaran yang langsung dan subjektif. Kepribadian dipahami secara seperangkat ciri atau karakteristik yang relatif, menetap, dan terorganisasikan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, itu disebut teori sifat. Kemudian dalam teori ini, individu memiliki pengaruh besar dalam menentukan tingkah lakunya. Contohnya, seorang atlet yang memiliki sifat disiplin, dia tidak hanya disiplin ketika di pertandingan saja, tetapi juga dalam latihan dan dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, dalam berbagai situasi, peran individu tetaplah dominan. Lanjut, Mas. Kemudian, pengaruh kepribadian dalam olahraga. Penelitian ini telah dilakukan mengenai pengaruh kepribadian dalam olahraga. Penelitian ini umumnya diarahkan pada upaya mendeskripsikan kepribadian daripada para atlet yang berhasil atau memprediksi keberhasilan atlet berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, penelitian ini digunakan sejak tahun 1960-an. Kemudian ada kepribadian atlet ini diukur berdasarkan instrumen yang sudah ada, seperti MMPI, kemudian adalah 16PF, dan EPI. Sebagaimana diketahui bahwa ketiga instrumen tersebut tidak didesain khusus untuk atlet, melainkan analisis ini bersifat untuk umum dan lebih bisa digunakan untuk semua makhluk hidup, semua manusia. Sehingga hasilnya pun sudah dapat dibayangkan akan berupa kategorisasi klinis. Seperti apakah atlet itu introvert atau ekstrovert, apakah atlet itu depresi, dan sebagainya. Kemudian menurut Morgan ini telah melakukan studi tentang kepribadian atlet dengan menggunakan pendekatan iceberg profile.
Nah, dari studinya, Morgan menemukan bahwa atlet yang berhasil atau sukses menunjukkan kondisi mentalnya yang sehat lebih sehat dibanding atlet yang kurang berhasil. Lanjut, Mas. Kemudian ada kepribadian juga dapat dipahami dengan The Big Five, yaitu sebuah upaya memahami karakteristik kepribadian individu berdasarkan 5 domain pokok, yaitu openness to experience, yakni keterbukaan pengalaman khususnya terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang dialami sendiri. Nah, terbuka terhadap pengalaman, setiap orang memiliki otak, tetapi tidak semua orang menggunakan otaknya untuk berpikir. Apa yang ia terima dan diperoleh saat pertama kali, itulah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang dia dengarkan pertama kali itu adalah hal yang benar. Pengetahuan dan informasi yang datang kemudian jika bertentangan dengan kebenaran yang diyakini akan ditolaknya. Jadi ia berpegang teguh dengan pengetahuan pertamanya. Yang kedua adalah conscientiousness, yaitu keterbukaan hati dan telinga. Nah, di sini keterbukaan hati individu dengan kesadaran atau keterbukaan hati yang tinggi cenderung termotivasi tinggi pula dalam melakukan sesuatu hal. Tidak perlu didorong-dorong atau disuruh-suruh, ia ini sangat menghargai waktu dan bekerja dengan target. Kemudian adalah agreeableness, yaitu keterbukaan terhadap kesepakatan. Nah, terbuka terhadap orang lain, individu yang tidak hanya senang menyendiri, mengurung diri, dan seolah terisolasi dari lingkungan sosialnya, ia berani menghadapi lingkungan sosialnya secara sendirian. Yang terakhir ada neuroticism, yaitu keterbukaan terhadap tekanan. Nah, di sini dimaksud adalah tekanan kompetisi dalam olahraga adalah situasi yang penuh dengan tekanan. Nah, itu yang kita bahas. Baik dari penonton, lawan bertanding, atau kadang pelatih sendiri itu kita punya tekanan tersendiri. Untuk terjun dalam kompetisi, dibutuhkan individu yang tahan terhadap tekanan itu. Lanjut, Mas. Kemudian adalah tadi itu pengaruh kepribadian terhadap olahraga, sekarang pengaruh olahraga terhadap kepribadian. Nah, olahraga ini mengajarkan pada seseorang akan kedisiplinan, jiwa sportivitas, tidak mudah menyerah, mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi, semangat bekerja sama, mengerti akan adanya aturan, berani mengambil keputusan. Pendek kata ini, olahraga akan membentuk manusia dengan kepribadian yang sehat. Nah, olahraga ini dapat membina manusia menuju kesempurnaan seperti yang tercermin dalam moto Olympic Movement, yaitu Citius, Altius, dan Fortius. Lanjut, Mas. Kemudian adalah hasil riset terkait dengan pengaruh aktivitas olahraga terhadap beberapa dimensi psikologis. Yang pertama adalah olahraga dan konsep diri atau self-concept. Nah, di sini disebutkan kebanyakan studi menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antar keterlibatan dalam olahraga dengan perkembangan identitas remaja sendiri. Mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan olahraga menunjukkan tingkat kepercayaan dirinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan apa-apa. Kemudian adalah kemampuan mengatasi stres atau coping with stress. Nah, sebagaimana dimaklumi bahwa kehidupan remaja ini sangat rentan terhadap godaan seperti minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang, atau pergaulan bebas, dan penyakit sosial lainnya. Nah, hasil studi ini membuktikan bahwa remaja yang terlibat dalam aktivitas fisik lebih memilih ketahanan dan mampu menghindari hal-hal
buruk di luar sana. Kemudian adalah penyimpangan tingkah laku remaja. Nah, di sini dari hasil studi Biddle, Salis, dan Cavil menyatakan bahwa remaja yang aktif dalam olahraga, penyimpangan tingkah lakunya lebih kecil dibanding mereka yang tidak berpartisipasi dalam berolahraga. Meskipun demikian, dalam studi tersebut juga dikemukakan bahwa di antara beberapa cabang olahraga, mereka yang terjun dalam sepak bola, kasus menggunakan obat-obat terlarang lebih tinggi dibanding cabang olahraga yang lainnya. Kemudian adalah yang terakhir ada integrasi sosial. Umumnya anak-anak dan remaja ini tidak terlalu betah tinggal di seperti sekolah atau tempat-tempat ibadah. Sebagian besar waktunya ini dihabiskan bersama teman-teman dan kelompoknya, sehingga kegiatan olahraga ini memberikan kesempatan yang baik bagi para remaja, bagi mereka yang tidak suka seperti hal-hal pelajaran sekolah seperti itu, baik pria atau wanita. Studi yang dilakukan beliau menunjukkan bahwa remaja ini umumnya membutuhkan interaksi dengan yang lain dan membutuhkan dukungan sosial, tidak saja dari kelompoknya, melainkan juga dari kelompok lainnya. Selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya ada bab 5, yaitu motivasi dalam olahraga. Apa sih motivasi dalam olahraga itu? Sederhananya, motivasi ini dapat didefinisikan sebagai penggerak atau pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa penulis seperti Becker, Whiting, dan Berg yang membedakan pengertian motif dan motivasi. Kalau motif ini adalah sumber penggerak tingkah laku dan dianggap sebagai disposisi yang relatif stabil. Karena itu, motif lebih dipengaruhi oleh faktor pribadi sendiri. Sementara itu, motivasi adalah aktualisasi dari sumber penggerak tersebut. Nah, di sini Robert Ensinger, seorang tokoh psikologi olahraga, pernah membuat formula, yaitu performance sama dengan learning plus motivasi. Maksud dari rumus ini adalah menunjukkan betapa pentingnya motivasi dalam berolahraga. Prestasi akan optimal apabila ada proses pembelajaran dan didukung oleh motivasi yang kuat. Artinya berlatih saja itu tidak cukup tanpa adanya arah dan intensitas usaha yang optimal. Lanjut, Mas. Lanjut. Kemudian adalah ada motivasi berpartisipasi. Di sini ada berbagai macam motivasi dalam berolahraga, seperti yang disampaikan oleh Gould dan Petrikov, Wonkel, dan Garoun. Nah, di sini saya mengambil teori dari Garoun karena beliau lebih lengkap mengidentifikasi ada 19 kategori orang berpartisipasi dalam olahraga. Nah, seperti nomor-nomor yang ada di depan kita, itu ada dukungan sosial, yang kedua kompetisi, self mastery, condition, crowd, gaya hidup, takut gagal, kebugaran, kesehatan, dan yang lain-lain. Next, Mas. Kemudian adalah partisipasi dalam olahraga. Tujuan melakukan olahraga ini tidak, kita harus mengetahui apa orang ini melakukan tujuan olahraga. Nah, tujuan olahraga ini dibagi menjadi dua, yaitu melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan, kedua melakukan olahraga untuk tujuan berprestasi. Nah, kenapa sih olahraga ini rata-rata laki-laki saja? Yang seperti kita tahu, olahraga ini hanya laki-laki saja yang banyak melakukan olahraga. Nah,
Di sini ada beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh. Yang pertama ini adalah kendala waktu, yang kedua perbedaan peran gender, yang ketiga gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada wanita, kurangnya perhatian media massa, kurangnya dukungan atau penghargaan terhadap atlet wanita, dan yang terakhir perilaku diskriminatif dari guru pendidikan jasmani. Lanjut, Mas. Nah, di sini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu. Tindaknya yang dilakukan cenderung didasari oleh keinginan untuk memperoleh hadiah dari lingkungan seperti uang, piala, atau penghargaan lainnya. Menurut Whitehead, antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan merupakan tangga kontinum. Next, Mas. Nah, itu tabel-tabel nomor 15. Nah, ini merupakan tangga kontinum. Sebentar. Saya kok melek. Oh. Nah, seperti yang kita lihat, tangga kontinum ini yang pertama ini yang kita tidak ada untungnya melakukan hal itu, kemudian kita mulai berpikir melakukan untuk mendapatkan hadiah atau karena sebuah tekanan dari orang lain. Kemudian naik lagi, malu karena tidak melakukan hal tersebut. Kemudian naik lagi menjadi melakukan karena yakin hal ini dapat membantu mendapatkan sesuatu yang penting. Nah, dari ekstrinsik ini menjadi intrinsik dari tangga kontinum ini. Nah, yang terakhir adalah menyukai dan enjoy melakukannya. Balik, Mas, ke slide 13. Awal, belumnya lagi. Nah, motivasi intrinsik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yakni melakukan untuk mengetahui sesuatu, yang kedua menyempurnakan sesuatu, dan yang ketiga menstimulasi pengalaman. Kemudian sementara itu motivasi ekstrinsik meliputi 4 hal, yaitu external regulation, introspective regulation, identified regulation, dan integrate regulation. Nah, kemudian seseorang mulai mengintegrasikan alasan-alasan untuk melakukan sesuatu dan melakukan rasionalisasi atas apa yang dia lakukan, meski itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Lanjut, Mas. Oh, ini yang tadi. Lanjut. Nah, kemudian ada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini adalah dorongan seseorang untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang instan. Nah, maksud dari kesuksesan bukan sesuatu yang instan ini, kita harus melalui proses yang panjang. Dalam proses tersebut sangat banyak tantangan, ketidaknyamanan, bahkan kegagalan-kegagalan yang dialami. Motivasi berprestasi erat kaitannya dengan sifat dan situasi kompetitif. Lanjut, Mas. Nah, di sini menurut McClelland, seorang yang memiliki motivasi berprestasi menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, selalu berorientasi pada perbaikan kerja. Yang kedua, senang terhadap tugas yang menantang. Yang ketiga, gigih, tidak gampang menyerah. Kemudian menyukai tanggung jawab pribadi, bertingkah efisien, menyukai umpan balik atas pekerjaan yang dilakukan, mendapatkan kepuasan dari melakukan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, dalam teori tersebut terdapat 5 komponen yang berkaitan, yaitu faktor kepribadian, situasi, kecenderungan, hasil reaksi emosi, dan tingkah laku berprestasi. Lanjut, Mas. Nah, McClellan ini menjelaskan motivasi berprestasi melalui teori yang mereka sebut sebagai Need Achievement Theory. Dalam teori ini terdapat 5 komponen. Nah, 5 komponen ini adalah faktor kepribadian situasi. Faktor kepribadian situasi ini di mana setiap individu memiliki kecenderungan untuk meraih kesuksesan dan menghindari kegagalannya. Kemudian ada kecenderungan hasil. Kecenderungan hasil ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, yaitu tingkat motivasi dan situasi sukses. Menurut teori ini, bila terjadi peluang keberhasilan 50-50 atau sama, mereka akan merasa lebih tertantang. Kemudian ada reaksi emosi terhadap dua reaksi emosi yang terjadi, yaitu bangga atas kesuksesan dan malu atas kegagalannya. Yang terakhir adalah tingkah laku berprestasi. 4 komponen sebelumnya secara bersamaan berinteraksi mempengaruhi tingkah laku sendiri. Mereka lebih memilih tugas yang menantang, menyukai risiko seperti yang saya sampaikan tadi, memilih dan tampil baik dalam situasi kompetitif. Karena pastinya gagalnya atau yang terlalu mudah karena pasti berhasil. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada pendekatan dalam memahami motivasi. Yang pertama adalah motivasi sebagai sifat yang dimiliki seseorang atau trait center. Menurut pendekatan ini, motivasi pada dasarnya merupakan fungsi karakteristik individu, yakni kepribadian, kebutuhan, minat, dan tujuan individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah motivasi sebagai bentukan dari lingkungan. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang pada dasarnya ditentukan oleh situasi di mana orang tersebut berada. Yang terakhir ada motivasi sebagai interaksi antara sifat seseorang dan pengaruh situasi atau trait situation. Nah, motivasi ini pada dasarnya merupakan interaksi antara karakteristik yang dimiliki individu dan situasi di mana individu itu tersebut berada. Lanjut, Mas. Dan ini yang terakhir, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan motivasi diri? Yang pertama ini pahami faktor pribadi, individu, dan situasi yang ada dulu. Nah, jangan mengambil langkah apapun sebelum memahami apa yang menyebabkan individu itu kurang termotivasi. Kita harus cari tahu dulu apakah faktor diri individu atau dari lingkungannya. Jika faktor dari individu, perlu adanya pendekatan pribadi. Nah, tetapi jika faktornya terjadi dari lingkungan, maka perlu dilakukan modifikasi lingkungan yang lebih menarik. Kedua, ada orang memiliki lebih dari satu alasan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Nah, karena itu, pahami mengapa seseorang berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. Peningkatan motivasi dalam olahraga ini dapat berubah setiap waktu. Kita tidak dapat mengarahkan perubahan tersebut. Sejauh mungkin didorong ke arah motivasi intrinsik daripada ekstrinsik. Yang ketiga adalah fokuskan capaian kesuksesan pada ukuran-ukuran performance dari sekedar kemenangan. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya kita melakukan value to max atlet. Untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan,
peningkatan kekuatan, kecepatan, akurasi tembakan, dan sebagainya. Sangat mungkin terjadi seorang atlet memenangkan pertandingan atau kejuaraan, tetapi sebenarnya capaian performa lebih rendah dari apa yang seharusnya dia bisa capai. Yang terakhir adalah berikan reward yang memadai terhadap prestasi yang diraih. Nah, bagaimanapun penghargaan merupakan keniscayaan dalam prestasi. Hanya saja perlu diberikan dalam bentuk yang tepat dan proporsional. Hindari pemberian bonus yang bersifat konsumtif dan arahnya kepada penghargaan yang bersifat investatif. Sekian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, materi bab 6 mengenai kepemimpinan dalam olahraga. Jadi seperti apa sih kepemimpinan dalam olahraga? Dalam konteks pembinaan olahraga prestasi, pelatih merupakan figur sentral. Peran penting pelatih tidak hanya menyusun dan melaksanakan program latihannya, tetapi juga ada peran sosial yang ia tampilkan, baik sebagai pelatih, kakak, dan bahkan sebagai sahabat bagi atlet. Tanggung jawab pelatih juga sangat besar dalam mengantarkan atlet menuju tahap prestasi yang diharapkan. Bagaimana seorang pelatih menyusun program latihan, menerapkan gaya kepemimpinan, memberikan instruksi, dan berkomunikasi merupakan bagian penting dari tugas seorang pelatih. Melatih hakikatnya merupakan upaya mempengaruhi orang atau sejumlah orang. Untuk mencapai tujuan tertentu, untuk dapat mempengaruhi secara efektif diperlukan sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Lanjut, Mas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian pelatih itu. Istilah pelatih dan kepelatihan yang merupakan terjemahan dari istilah coach dan coaching sekarang bukan lagi monopoli atau hanya dipakai dalam dunia olahraga, tapi telah merambah jauh ke bidang-bidang lain seperti militer, perusahaan, pendidikan, dan seni. Secara umum, pelatih dipahami sebagai orang yang dianggap ahli untuk mempersiapkan orang atau sejumlah orang untuk menguasai keterampilan tertentu. Fungsi seorang pelatih tak ubahnya sebagai teknisi yang bertugas melatih seorang atau sekelompok orang yang menguasai keterampilan tertentu. Dalam dunia olahraga, tugas pelatih tidak sesederhana itu. Dalam kenyataannya, seorang pelatih juga mendidik atlet untuk disiplin, kerja keras, pantang menyerah dalam menjalani setiap aktivitas, dan sebagainya. Menurut Ogilvy dan Tutko pada tahun 1966 menyatakan bahwa para pelatih profesional umumnya memiliki kekuatan mental dan dapat menjaga ketegangan yang terkait dengan tekanan, penonton, dan reaksi-reaksi yang muncul. Ia juga berpendapat bahwa pelatih bertaraf nasional biasanya memiliki kedewasaan emosi, independen, kerja keras, dan realistik. Untuk dapat menjalankan profesinya secara efektif, seorang pelatih harus memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu keolahragaan atau sport science, tidak hanya menyangkut bidang kepelatihan, tetapi juga bidang pendukung lain seperti biomekanik atau kinesiologi, medis, psikologi, dan pendidikan. Lebih dari itu, seorang pelatih juga harus memiliki kualifikasi personal dan moral memadai. Lanjut. Selanjutnya, pola kepemimpinan pelatih. Pola kepemimpinan diartikan sebagai cara-cara seorang pelatih bersosialisasi kepada para atlet. Di sini ada 3 pola kepemimpinan, yaitu yang pertama otoriter, kedua permisif, dan ketiga autoritatif. Lanjut. Pola kepemimpinan otoriter dapat terjadi apabila pelatih ingin menguasai seluruh kegiatan pelatihan, termasuk kehidupan para atletnya.
seorang atlet dalam kondisi kepentingannya, pelatih tidak menghiraukan keluhan atlet dan lebih disiplin. Pelatih yang menerapkan pola kepemimpinan otoriter berpendapat bahwa dalam mendidik atlet memperlakukan disiplin ketat. Pada pola kepemimpinan ini, kepemimpinan dipegang dan dikendalikan oleh pelatih. Semua kekuasaan ada padanya, serta seluruh aktivitas atlet ditentukan olehnya. Sebagai akibat dari kepemimpinan pelatih yang otoriter, atlet akan mempunyai sifat yaitu kurang inisiatif, gugup, ragu-ragu, suka membangkang, menentang kewibawaan pelatih, penakut, dan penurut. Lanjut. Yang kedua ada pola kepemimpinan permisif. Dalam pola kepemimpinan permisif, pelatih kurang tegas. Atlet menentukan sendiri apa yang ia kehendaki. Pelatih tidak mempunyai kewibawaan di hadapan atlet-atletnya. Dengan demikian, suasana pelatihan adalah suasana yang bebas. Bahkan dapat dikatakan liar. Tindakan pelatih yang permisif merupakan tindakan di mana pelatih terlalu memberi kebebasan terhadap atletnya tanpa ada norma-norma yang harus ditaati. Semua diserahkan penuh kepada atletnya. Pelatih tidak mau tahu atau acuh tak acuh, sehingga atlet dapat berbuat sesukanya, tanpa kendali dan kontrol apapun dari luar maupun dalam dirinya. Pelatih tidak mengarahkan atletnya menuju perilaku yang positif. Prinsip pelatih, atlet dapat belajar sendiri, mencari pengalaman sendiri, dan membiarkan mencari jalan sendiri. Adapun ciri-ciri dari pola kepemimpinan permisif adalah sebagai berikut. Atlet menjadi agresif, sukar untuk menyesuaikan diri, emosi menjadi kurang stabil, bersifat menentang, selalu curiga, keras kepala, dan tidak mau diatur. Lanjut. Yang ketiga ada pola kepemimpinan otoritatif. Dalam pola kepemimpinan otoritatif, pelatih bertindak penuh pertimbangan dan memperhatikan keadaan, perasaan, dan pendapat atlet. Pelatih sering berdiskusi mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil, menerangkan alasan dari peraturan yang ada, dan mendiskusikan setiap perselisihan. Pelatih menghargai atlet sebagai individu yang memberikan kesempatan kepada atlet untuk merealisasikan ide-idenya. Selain itu, pelatih juga menunjukkan sikap terbuka, toleransi, dan bersedia membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang atlet. Pelatihan dalam pola kepemimpinan ini akan berusaha menciptakan suasana yang hangat, terbuka, dan bila atlet mendapat kesulitan, pelatih bersedia membantu. Hubungan ini akan selalu diciptakan sehingga atlet merasa aman, puas, bahagia, dan tentram. Adapun pola kepemimpinan pelatih yang otoritatif akan menjadikan atlet sebagai berikut. Atlet akan berkembang sesuai tingkat perkembangannya. Daya kreatif atlet menjadi besar dan daya ciptanya menjadi kuat. Atlet akan patuh, hormat, dan penurut, tetapi dengan sewajarnya. Atlet akan menerima pelatih sebagai orang yang berwibawa. Atlet percaya diri secara wajar dan disiplin yang sportif. Dan atlet akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Lanjut. Selanjutnya ada pelatih sebagai manajer. Dalam banyak hal, fungsi seorang pelatih diposisikan sebagai manajer dalam suatu perusahaan. Istilah manajer secara fungsional diartikan sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab, membuat rencana, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran organisasi. Dengan pengertian tersebut, semua orang yang memenuhi definisi di atas dapat disebut manajer. Sudah barang tentu dengan perbedaan dalam tingkatannya. Mereka yang berada pada top manajer lebih banyak bertanggung jawab pada perencanaan, sementara pelaksanaan dan kendalinya didelegasikan pada manajer di bawahnya. Demikian pula sebaliknya, manajer pada tingkatan bawah lebih banyak bertanggung jawab pada tataran implementasi daripada perencanaan itu sendiri. Profesi pelatih juga memiliki tingkatan, ada pelatih kepala atau head coach dan asisten pelatih. Asisten pelatih lebih dari satu orang, tergantung dari tingkat kebutuhan yang diinginkan. Pelatih kepala lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan tanggung jawab
terhadap kesuksesan suatu program. Sementara asisten pelatih lebih berkonsentrasi pada operasionalisasi dari program yang telah direncanakan. Dalam perspektif manajemen, fungsi dari pelatih adalah merencanakan, mengorganisasikan, hingga mengontrol program latihan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar dapat berhasil menjalankan fungsi tersebut, pelatih harus memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen. Pelatih juga mendorong para atletnya untuk menunjukkan performance yang optimal. Karena itu, ia perlu memiliki kemampuan memimpin yang memadai. Lanjut. Selanjutnya, pelatih sebagai perencana program latihan. Perencanaan atau planning adalah upaya mendesain sasaran-sasaran manajemen ke dalam program jarak pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan program latihan, dikenal istilah periodisasi yang di dalamnya terdapat siklus makro atau macro cycles dan siklus mikro atau micro cycles. Periodisasi merupakan perencanaan yang di dalamnya ada pentahapan membagi program tahunan ke dalam fase-fase latihan tertentu yang memungkinkan penampilan puncak dapat dicapai. Tanpa perencanaan yang tepat, mustahil prestasi puncak dapat dicapai tepat pada waktunya. Artinya, prestasi puncak bisa jadi akan terjadi justru sebelum pertandingan yang dianggap penting berlangsung. Itu sebabnya program latihan perlu direncanakan dengan baik. Prosedurnya harus ilmiah, metodologis, dan sistematis. Dalam membuat perencanaan perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Kondisi awal perkembangan organisasi. Kedua, sumber-sumber yang dimiliki seperti sumber daya manusia, material, dan keuangan. Ketiga, identifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keempat, pemilihan dan penentuan strategi yang untuk meningkatkan performance organisasi. Lanjut. Pelatih sebagai pengorganisasi pelatihan. Pengorganisasian merupakan kerja administratif seorang manajer dalam mengatur dan mendayagunakan sumber-sumber organisasi. Mengorganisasikan berarti membangun struktur atas dasar tujuan organisasi yang ingin dicapai. Dalam struktur organisasi tercakup apa dan bagaimana pekerjaan dilakukan, siapa yang harus melakukan, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Sebagai contoh, sebuah klub sepak bola memiliki tujuan menjadi juara dalam suatu kompetisi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pelatih perlu mengorganisasikan sumber-sumber yang dimiliki untuk kemudian mendayagunakan secara optimal. Materi pemain yang ada, perlengkapan latihan, program latihan termasuk di dalamnya, yaitu teknologi dan berbagai pihak yang memungkinkan membantu tercapainya tujuan perlu diorganisasikan secara baik. Lanjut. Selanjutnya, pelatih sebagai pengendali pelatihan. Pengendalian mencakup pengawasan dan evaluasi. Dalam melakukan pengendalian, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan sistem informasi, termasuk di dalamnya mencakup bagaimana cara mendapatkan data, di mana dan kapan. 2. Melakukan kajian terhadap pencapaian tujuan organisasi, yakni membandingkan antara harapan dan kenyataan. Melakukan koreksi dan jika diperlukan melakukan restrukturisasi dan rekonstruksi untuk mencapai tujuan secara lebih efektif. Lanjut. Selanjutnya ada kompetensi pelatih. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, terutama pada pasal 81 dan 83 disebutkan bahwa tenaga keolahragaan termasuk di dalamnya pelatih harus memenuhi standar kompetensi. Standar kompetensi yang dimaksud mencakup persyaratan antara lain pendidikan, kelayakan fisik, dan mental secara penataran atau pelatihan yang pernah diikuti. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pelatih? Mengutip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seperti disebut dalam pasal 10 bahwa kompetensi guru mencakup 1. Kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dan berwibawa, serta menjadi teladan untuk peserta didik.
Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Untuk menjadi pelatih yang hebat, tidak harus berasal dari pemain yang hebat. Yang dibutuhkan adalah kompetensi sebagai pelatih. Misalnya, bagaimana mendesain program latihan, cerdas mengatur taktik dan strategi, mampu memotivasi para atlet, dan sebagainya. Lanjut. Yang terakhir ada kepemimpinan, transformasi, dan transaksional. James McGregor Burns berpendapat bahwa kepemimpinan bisa dikaji dari dua perspektif, yakni kepemimpinan transformasional dan transaksional. Pemimpin transformasional berusaha menimbulkan kesadaran para pengikut atau orang yang dipimpin dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, dan bukan didasarkan atas emosi seperti keserakahan, kecemburuan, dan kebencian. Berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, ada 4 karakteristik yang menonjol, yaitu karisma, inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Karisma bisa muncul karena kompetensi yang memadai, tetapi belum tentu dalam hal integritas. Pemimpin yang besar tidak sekedar mengejarkan atau melatih, melainkan dapat menginspirasi anak buah yang dipimpinnya dengan tujuan lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berjangka panjang. Kepemimpinan transaksional ini memotivasi para pengikut dengan mengarahkan pada kepentingan dari diri pemimpin sendiri, termasuk pertukaran kepentingan di antara pihak yang dimana hal tersebut menguntungkan pemimpinnya sendiri. Menurut Bass, karakteristik kepemimpinan transaksional terdiri dari 2 aspek, yaitu pertukaran imbalan dan manajemen eksepsi. Kedua gaya kepemimpinan tersebut menjadi menarik apabila dikaitkan dengan teori kebutuhan dari Maslow. Hasil penelitian Howell pada tahun 1997 dan Baichio pada tahun 1995 menunjukkan bahwa kebutuhan anak buah yang lebih rendah seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman hanya dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transaksional. Sebaliknya, kebutuhan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri hanya dapat dipenuhi melalui praktik gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional juga berkorelasi positif dengan kepuasan kerja, sementara itu gaya kepemimpinan transaksional terjadi sebaliknya. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 7 mengenai kelompok dan dinamikanya dalam olahraga. Apa yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok adalah 2 atau lebih individu yang memiliki motivasi saling berinteraksi. Tiap orang menyadari keanggotaannya dalam kelompok dan keberadaan orang lain, serta setiap anggotanya menyadari saling ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama. Terdapat sejumlah karakteristik tertentu yang ada dalam kelompok, yaitu 2 orang atau lebih, adanya interaksi interpersonal, saling ketergantungan, dan adanya tujuan. Lanjut. Ini adalah ciri tingkah laku dalam kelompok. Yang pertama ada deindividuasi, yaitu sebuah kondisi di mana individu kehilangan identitasnya dan tampil bukan sebagai individunya. Kedua, ketidakjelasan dari individu. Sebagai hasil dari deindividuasi cenderung mendorong individu bertingkah laku onar, menyimpang, dan bahkan kriminal. Yang ketiga, tidak adanya tanggung jawab pribadi. Yang ini cenderung bersifat kontraproduktif meskipun dalam hal-hal tertentu bisa juga positif. Yang keempat, individu cenderung mengikuti tingkah laku kelompok meskipun tingkah laku tersebut bersifat emosional dan antisosial. Yang kelima, individu dalam kelompok seringkali lebih berani membuat keputusan yang berisiko dibanding ketika ia sendiri. Keenam, kelompok yang tepat dapat mengarah pada groupthink, yaitu suatu kondisi di mana pikiran
kritis, dihambat, dan keputusan dibuat tidak berdasarkan informasi dan pertimbangan yang mendalam. Ketujuh, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kelompok, misalnya kondisi panik, dapat dengan cepat menular kepada individu lain dalam kelompok tersebut. Yang ke-8, tekanan terhadap keberagaman dalam kelompok memaksa individu untuk menyesuaikan, dan ini tidak jarang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Lanjut. Bagaimana sih kelompok itu bisa terbentuk? Proses untuk menjadi sebuah kelompok yang kompak dan berpeluang untuk tampil optimal memang tidak serta-merta, melainkan melalui tahapan. Ada 4 tahap yang biasanya terjadi, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Pada tahap forming, anggota tim masih melakukan orientasi, penampilan atlet masih diselimuti keraguan dan kebingungan. Tingkah laku atlet juga tampak tak terkoordinasi dan ego individual pun masih menonjol. Akibatnya kesalahpahaman yang berujung pada pertikaian tidak terhindarkan. Jika itu terjadi, maka kelompok telah bergerak menuju pada tahap storming, yang dicirikan dengan adanya pertikaian dan pertentangan di dalam tim. Seiring berjalannya waktu, anggota tim berusaha memahami dan menemukan perannya dan peran anggota tim yang lain untuk kemudian berpadu dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ini berarti perkembangan tim telah memasuki tahapan norming. Pada tahap ini, kekompakan tim mulai terbentuk. Selanjutnya, ketika peran anggota tim telah mantap, konflik dapat di-manage dengan baik, hubungan personal telah stabil, dan seluruh energi anggota tim dicurahkan untuk mencapai tujuan bersama, yang berarti tim telah memasuki tahap performing. Lanjut. Ini ada jenis-jenis kelompok. Jenis atau tipe kelompok sangat beragam. Ada beberapa karakteristik yang dapat digunakan sebagai dasar penggolongan. Umumnya, karakteristik tersebut adalah jumlah anggota, kuantitas interaksi fisik antar anggota, tingkat keintiman, tingkat solidaritas, aturan yang diberlakukan dalam kelompok, dan kecenderungan anggota mereaksi anggota yang lain. Beberapa jenis kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang diadakan secara sah dengan satu peraturan dan keputusan manajerial yang di dalamnya terdapat pembagian wewenang dan tugas seperti Komite Olahraga Nasional, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak terorganisasi secara formal dan terbentuk atas dasar usaha untuk memuaskan kebutuhan anggota yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok formal. Contohnya kelompok arisan, kelompok bermain, dan sebagainya. Ketiga, ada kelompok tugas termasuk kelompok formal, yaitu suatu kelompok yang terjadi karena keterikatan tugas tertentu, mempunyai struktur organisasi yang jelas, dan ada pembagian wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Contoh kelompok wasit, pelatih, dan sebagainya. Keempat, kelompok konvensional adalah suatu kelompok di mana anggota kelompoknya cenderung mentaati peraturan jauh dari sifat agresif. Contoh kelompok haji, kelompok pengajian. Kelompok selanjutnya ada kelompok sementara. Kelompok sementara adalah kelompok yang terjadi atau dibentuk untuk tujuan sesaat atau sementara untuk masalah-masalah khusus dan kebutuhan mendesak. Seperti contohnya kelompok panitia. Yang keenam, kerumunan adalah sejumlah besar orang yang terkumpul demikian padatnya, yang seolah-olah yang satu menghimpit yang lain. Contoh seperti penonton sepak bola. Lanjut. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas yang secara sederhana diartikan sebagai kekompakan dapat didefinisikan sebagai proses dinamis yang tercermin dalam kecenderungan untuk menjalin dan mengembangkan kebersamaan yang padu guna mencapai suatu tujuan. Ada dua dimensi penting dalam kekompakan, yaitu social cohesion dan task cohesion. Social cohesion adalah dimensi kekompakan yang terkait dengan kesukaan antar anggota kelompok dan kesenangan antar anggota kelompok yang dimiliki. Dimensi ini lebih bersifat ketertarikan interpersonal, sedangkan task cohesion adalah dimensi kekompakan yang tercermin pada kerjasama anggota kelompok untuk melaksanakan tugas yang spesifik, di mana ini biasanya terkait dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebagai sebuah konsep.
Kekompakan dalam kehadirannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kekompakan tim, yaitu faktor lingkungan, faktor personal, faktor tim, dan faktor kepemimpinan. Lanjut. Ini faktor-faktor utama yang sudah saya sebutkan tadi yang akan mempengaruhi tim. Faktor lingkungan. Lingkungan bisa berarti mikrosistem, yaitu lingkungan yang bersentuhan dan mempengaruhi langsung seperti ofisial dan sesama tim yang lain. Bisa juga lingkungan mikrosistem yang secara tidak langsung mempengaruhi seperti nilai-nilai budaya. Ada faktor personal dari anggota tim. Faktor ini bisa berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari setiap anggota tim. Sebuah tim yang terdiri dari atlet yang memiliki kemampuan personal yang unggul sangat berpeluang untuk menghasilkan performance tim yang optimal. Faktor personal juga bisa berhubungan dengan motivasi setiap atlet. Selanjutnya, faktor kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi faktor yang penting dalam kekompakan tim. Bagaimana seorang pelatih berkomunikasi dengan para atlet menjadi kata kunci. Karena itu, keterampilan komunikasi seperti berbicara, mendengarkan, berargumentasi, membela, dan negosiasi menjadi penting bagi pelatih dan sangat mempengaruhi kekompakan tim. Yang keempat ada faktor tim. Faktor tim ini bisa berhubungan dengan hal-hal seperti motivasi tim untuk sukses, stabilitas tim, dan homogenitas tim. Terdapat model determinants dan consequence. Lanjut. Ini adalah faktor determinan dan konsekuensi yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut. Selanjutnya ada mengukur kohesivitas tim. Ukur environment questionnaire adalah sebuah instrumen dalam bentuk kuesioner yang mengungkap perasaan dan pendapat atlet dalam kaitannya dengan tim tempat ia bergabung sebagai alat ukur kohesivitas tim. Ini dianggap paling relevan dibanding alat ukur kohesivitas tim lainnya yang telah ada. Ya, tabel di bawah ini adalah skala kohesivitas tim. Lanjut. Selanjutnya, alat ukur kohesivitas. Alat ukur ini menggunakan model Likert dan diasumsikan memiliki skala interval. Taraf mendukung atau tidak mendukung terhadap setiap pernyataan digambarkan dalam skala yang bergerak dari angka 1 atau sangat setuju sampai dengan 9 atau sangat tidak setuju. Semakin ke kiri semakin setuju, semakin ke kanan semakin tidak setuju. Dan angka di tengah menunjukkan pendapat yang netral. Perlu dikemukakan bahwa dari 18 pernyataan yang ada dalam kuesioner yang di atas tadi, terdapat 12 pernyataan yang bersifat negatif atau unfavorable dan 6 pernyataan yang bersifat positif favorable. Untuk setiap pernyataan, responden diberi skor sesuai dengan nilai skala kategori jawaban yang diberikan. Skor responden pada setiap pernyataan kemudian dijumlahkan sehingga menjadi skor responden pada skala kohesivitas dari tim. Lanjut. Selanjutnya ada hubungan kohesivitas dengan faktor lain. Meskipun banyak peneliti yang memfokuskan penelitiannya pada hubungan antara kohesivitas dan tampilan performance, namun terdapat faktor potensial lainnya yang juga berhubungan dengan kohesivitas tim. Secara faktual, kohesivitas tim juga memiliki keterkaitan dengan kepuasan, konformitas, stabilitas, tujuan tim, dan partisipasi. Lanjut. Selanjutnya ada kohesivitas dan kepuasan. Kohesivitas memiliki kaitan yang erat dengan kepuasan. Misalnya Martin dan Peterson 1971, Karen dan Kelladuray 1982. Meskipun keduanya berkolerasi secara signifikan, dan beberapa penelitian muncul pertanyaan, kohesivitas yang menyebabkan kesuksesan sebuah tim atau kesuksesan yang menyebabkan sebuah tim menjadi kohesif. Dalam kaitan ini, Martin dan Peterson melakukan penelitian tentang hubungan antara kohesivitas, tampilan, dan kepuasan pada tim-tim bola basket.
Skor kepuasan diperoleh dari sebuah kuesioner yang dilakukan pada akhir pertandingan. Melalui kuesioner tersebut, setiap pemain diminta mengindikasikan bagaimana kepuasan bermain dengan tim yang mereka bela. Pada penelitian dengan pendekatan kolerasi, sering peneliti mengalami kesulitan untuk menemukan mana yang merupakan variabel penyebab dan mana yang merupakan variabel akibat. Karena umumnya pada pendekatan seperti itu, peneliti biasanya hanya mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang besar derajat hubungan tersebut. Meskipun demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan Martin dan Anderson tersebut dikatakan bahwa koefektivitas tim menimbulkan kesuksesan menimbulkan perasaan puas dan kepuasan memperkuat kohesivitas dari tim tersebut. Lanjut. Kohesivitas dan konformitas. Kelompok yang kohesivitasnya tinggi memiliki pengaruh yang lebih besar atas anggota kelompok dibanding kelompok yang kohesivitasnya rendah. Ini artinya ada tekanan yang cukup kuat pada anggota tim untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan sikap dan perilaku kelompok. Semakin tinggi kohesivitas tim, semakin tinggi pula konformitas anggota tim terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, masuk akal jika kelompok yang mempunyai kohesivitas tinggi lebih memiliki kekuasaan pendorong yang pada gilirannya berpengaruh besar terhadap anggotanya. Lanjut. Berikutnya ada kohesivitas dan stabilitas. Stabilitas terkait dengan pergantian atau keluar masuknya anggota kelompok serta seberapa lama anggota kelompok tersebut bergabung bersama. Tim yang relatif tetap dan konstan dalam periode waktu tertentu akan lebih stabil, kohesif, dan akhirnya lebih sukses dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Caron menyatakan bahwa kohesivitas memiliki hubungan timbal balik dengan stabilitas tim. Lanjut. Kohesivitas dan tujuan tim. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu memiliki tujuan tertentu. Tetapi dalam konteks kelompok seperti olahraga tim, tujuan individual diatur dan disusun sedemikian rupa menjadi tujuan kelompok. Meskipun demikian, tujuan kelompok bukan semata-mata merupakan penjumlahan tujuan anggota dalam kelompok tersebut, melainkan tujuan tersebut sebuah kesatuan. Dalam penelitian ditemukan bahwa meskipun persepsi anggota kelompok berubah dari waktu ke waktu dalam satu musim kompetisi, kohesivitas masih memiliki keterkaitan dengan kepuasan tim dan tujuan kelompok secara keseluruhan. Berikutnya ada kohesivitas dan partisipasi. Keluar dari latihan adalah persoalan yang biasa dan umum terjadi di suatu klub atau perkumpulan olahraga. Tetapi masalah ini akan menjadi serius jika tingkat persentase peserta yang keluar hingga mencapai 50%. Karena masalah ini pula, Karen dan Spink kemudian melakukan suatu penelitian. Menurut Karen dan Spink, dengan tingkat keluar sekitar 50% dari keikutsertaannya dalam program latihan, hal ini merupakan masalah serius dan perlu dicarikan cara untuk mengatasinya. Mereka kemudian mengintroduksi sebuah pendekatan inovatif yang mengonsentrasikan pada pembentukan tim dan bagaimana pembentuk tim, kohesivitas tim sebagai cara meningkatkan partisipasi atlet dalam mengikuti program latihan. Karen dan Spink menemukan bahwa mereka keluar dari program latihan memiliki persepsi rendah terhadap kohesivitas tim dibanding mereka yang mengikuti program latihan. Lanjut, Mas. Yang terakhir, bagaimana membangun tim yang efektif. Untuk dapat membangun tim yang efektif, diperlukan upaya-upaya yang secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kemudian diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu merumuskan apa yang menjadi tujuan tim secara rinci dan terukur, menjelaskan peran setiap anggota tim dalam pencapaian tujuan tersebut, mengembangkan komunikasi secara terbuka dan melibatkan pemain dalam pengambilan keputusan. Kembangkan kebanggaan dan identitas tim. Hindari munculnya kelompok dalam tim, pahami pribadi setiap anggota, dan hindari pergantian anggota tim secara berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Arya. Saya akan melanjutkan presentasi bab 8, yaitu tindak kekerasan dalam olahraga. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu kekerasan, yaitu tingkah laku keras olahraga adalah hal biasa. Bagaimana pukulan smash Taufik Hidayat sangat keras. Bagaimana pukulan uppercut Mike Tyson sangat keras. Padahal hal-hal tertentu tingkah laku keras justru diperlakukan untuk meraih juara prestasi. Namun demikian tidak selamanya keras memiliki konotasi yang positif. Dalam psikologi ada dua istilah yang kurang lebih memiliki makna yang sama, yaitu violence dan aggression. Kedua istilah tersebut bermakna kekerasan, hanya saja istilah pertama lebih sering untuk menggambarkan kekerasan pada tingkat kelompok, sementara istilah kedua biasanya untuk menggambarkan kekerasan pada tingkat individual. Jenis tingkah laku kekerasan ada dua, yaitu instrumental aggression adalah suatu bentuk tingkah laku kekerasan yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dan dibenarkan menurut aturan permainan. Contoh memukul dalam pertandingan tinju, menendang dalam pencak silat, dan sebagainya. Dua, hostile aggression adalah suatu bentuk tingkah laku kekerasan yang sengaja ditunjukkan untuk menyakiti orang lain dan tingkah laku tersebut melanggar aturan permainan. Contoh memukul wasit dalam permainan sepak bola, memukul lawan yang sudah terjatuh dalam permainan tinju, dan sebagainya. Beberapa teori kekerasan. 1. Teori insting. Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku kekerasan merupakan naluri manusia. Siapapun dia, apakah pria atau wanita, anak, remaja, atau dewasa, memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan. Teori belajar sosial. Teori ini mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak kekerasan karena mengamati orang lain melakukan tingkah laku tersebut. 3. Teori frustasi agresi. Teori ini mengatakan bahwa frustasi dalam hal ini adalah terhalangnya suatu tujuan akan menyebabkan tindak kekerasan, yakni intensi untuk menyakiti orang lain. 4. Konflik realistik. Teori ini mengatakan bahwa konflik kelompok disebabkan oleh kepentingan memperebutkan berbagai sumber, seperti ekonomi dan kekuasaan yang memang terbatas dan langka. 5. Yaitu teori identitas sosial. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harry Taifel, yang telah lama dan secara serius melakukan penelitian tentang prasangka, diskriminasi, konflik antar kelompok, dan perubahan sosial. Prasangka terutama yang bersifat negatif banyak menjadi sebab terjadinya konflik antar kelompok. Mencegah tingkah laku kekerasan, yaitu 1. Pelatih atau wasit ataupun ofisial lainnya jangan pernah mentoleransi tindak kekerasan. Sekali tindakan kekerasan toleransi akan menimbulkan preseden untuk menegakkan aturan berikutnya. 2. Perlu penerapan aturan secara konsisten di setiap tingkat, baik pada individu ataupun institusi. 3. Sesegera mungkin menghukum siapapun yang melakukan tindak kekerasan. 4. Atlet yang melakukan tindak kekerasan diisolasi atau bila perlu dikeluarkan dari pertandingan. 5. Mereka yang memiliki potensi melakukan kekerasan perlu ada penyaluran yang positif. 6. Etika fair play perlu diajarkan kepada mereka yang terlibat dalam olahraga. Dalam pertandingan, kalah menang adalah soal biasa. 7. Yang terakhir yaitu media massa perlu memberikan informasi yang seimbang dan faktual.
Selanjutnya bab 9 tentang stres dan pengelolaannya. Stres dan pengelolanya. Pengertian istilah yang akan sering digunakan secara bergantian. Istilah tersebut adalah kegairahan atau arousal, kecemasan, anxiety, dan stres. Kegairahan adalah kesiapan psikis dan psikologis secara umum dari individu. Arah perilakunya, kegairahan cenderung netral. Kecemasan adalah keadaan emosi negatif yang ditandai oleh perasaan khawatir, was-was, dan disertai dengan peningkatan aktivitas sistem tubuh. Kecemasan arah perilaku cenderung negatif. Stres adalah tindak keseimbangan antara tuntutan dengan kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Arah perilaku seseorang yang stres akan cenderung positif dan juga ada yang negatif. Pendekatan media fisiologis. Menurut pendekatan ini, stres didefinisikan sebagai respon non-spesifik dari tubuh terhadap setiap tuntutan. Selye 1982. Jika seseorang menghadapi stres, akan ada respon yang terjadi, yaitu respon kimiawi. Dalam tubuh, hormon meningkat dan mengalir ke dalam darah. Emosi meninggi dan ketegangan bertambah. Respon dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu reaksi alam, reaksi melawan, dan reaksi letih. Tahapan pertama yaitu reaksi alam yang akan menyebabkan timbulnya tanda bahaya dan persiapan untuk menghadapi stresor. Tahapan kedua yaitu reaksi perlawanan. Pada tahapan ini terjadi perlawanan. Tubuh mengembangkan pertahanan terhadap stresor. Apabila stres berkepanjangan dan gagal melawan pertahanan, akan terjadi tahapan ketiga. Tahapan ketiga yaitu reaksi kelelahan. Pada setiap ini segala kekuatan fisik dikuras dan akibatnya bisa menimbulkan sakit. Pendekatan psikologis. Menurut pendekatan ini, stres merupakan fenomena individual. Setiap individu memiliki berbagai situasi tersendiri yang membuat stres. Masalahnya yang sama bisa menimbulkan stres bagi individu satu, tetapi tidak untuk individu lainnya. Dengan demikian, kata kunci ada pada penilaian subjektif pada masing-masing individu. Penilaian subjektif dibagi menjadi 2, yaitu penilaian primer dan sekunder. Penilaian primer terkait dengan apakah stresor yang dapat mengancam atau bersifat negatif bagi dirinya. Apabila iya, maka selanjutnya akan terjadi penilaian sekunder, yaitu bagaimana cara menghadapi tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan diri dan dukungan lingkungan. Apabila seseorang menilai adanya perbedaan antara kemampuan dan tuntutan, maka akan timbul stres dan diikuti dengan reaksi stres. Sumber stres atau stresor. Stresor adalah keadaan, situasi, objek, atau individu yang menimbulkan stres. Secara umum, stresor dapat dibagi menjadi 3, yaitu stresor fisik, sosial, dan psikologis. Dalam konteks olahraga, ada 2 situasi yang mengakibatkan stres. Satu, yaitu pentingnya event. Semakin penting satu event, maka semakin menimbulkan stres bagi atlet. Situasi berbanding lebih stressful dibanding latihan biasa. 2, ketidakpastian. Semakin tidak pasti, semakin menimbulkan stres. Misalnya dalam pertandingan penting. Siapa saja yang akan diturunkan dalam pertandingan dalam starting line-up. Baik pelatih maupun pemain bisa menjadi stressful, mengingat penentuan pemain adalah bagian penting dari strategi keberhasilan.
dampak negatif dari stres. Stres yang tidak bisa teratasi akan menimbulkan gangguan-gangguan seperti kesehatan fisik, produktivitas menurun, dan tingkah laku yang tidak sesuai. Dampak negatif lainnya dari stres adalah sebagai berikut. 1. Gangguan fisik bisa berupa sakit kepala, muka pucat, tangan berkeringat, sulit tidur, sakit perut, dan gangguan sistem kardiovaskuler. 2. Menurun energi dan produktivitas. Gejala yang timbul dalam menurunnya konsentrasi, banyak melakukan kesalahan, mudah penat, dan juga cepat lupa. 3. Kehilangan keseimbangan diri yang berakibatkan pada gangguan daya ingat, penalaran, dan kemampuan mengambil keputusan. 4. Perubahan tingkah laku bisa berupa cepat marah, mudah emosional, merokok, dan minum berlebihan, gelisah, depresi, dan merasakan kehampaan. Hubungan stres dan prestasi. Pada situasi pertandingan, stres dapat diperlukan, serta dalam tingkatan tertentu dapat berpengaruh positif terhadap prestasi. Namun, stres yang berlebihan ataupun terlalu rendah justru akan merugikan. Maka stres yang optimum akan menghasilkan performa yang tinggi. Sedangkan stres yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka performanya tidak terlalu bagus. Cara mengelola stres. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengelola stres, yaitu sebagai berikut. Sadar dan paham adanya stres. 2. Analisis apa yang menjadi stresor dan tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Berpikir positif dan menghindari pemikiran sesuatu yang bersifat kontraproduktif serta terhadap performa. Tetapi tingkah laku dengan cara biofeedback, relaksasi progresif, meditasi, dan konseling. Istirahat yang cukup akan mengurangi stres yang dialami. 6. Mengelola sesuatu dengan baik. 7. Melakukan kegiatan yang bersifat rekreatif. 8. Bantuan pihak lain, yaitu dengan memecahkan stres dengan bantuan orang lain. 9. Memperkuat kepercayaan terhadap Tuhan. Sekian dari saya. Baiknya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.